Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Putri Sanyakande, nomor absen 06. Saya Aurai Batullah Iftikar, nomor absen 7. Nama saya Raditya Prajita, nomor absen 28. Saya Unon Saraswati Hananing Tias, nomor absen 35. Kami kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 5. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu kongsi dagang VOC. Ada yang sudah tahu belum? Ya belum dong, kan belum kalian jelasin. Oke, akan kami share infografis ala kelompok 4. Check it out. Aduh, kok banyak banget, malah bikin pusing. Coba jelasin dong. Oke, materi pertama, lahirnya VOC akan dijelaskan oleh Akila. Persaingan yang cukup keras antar perusahaan dagang orang-orang Belanda menjadi awal mula bangkitnya berbagai persekutuan kongsi dagang. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Dan pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. VOC berhasil memperluas daerah pada tahun 1605 hingga 1610. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. Mengawali ekspansinya tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Peter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Peter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Kemudian pada tahun 1611, Peter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak istimewa, antara lain melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Range. Pada masa jabatan Lawrence Real ini, berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar dan baik. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombongnya. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungannya yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai dan kadang-kadang melakukan paksaan dan kekerasan. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Real digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koon. Adalah gubernur jenderal yang sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia, disertai dengan sikap yang congkak dan tindakan yang sangat kejam. J.P. Koon berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi yang ada di Nusantara. Nah, cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian. Biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah yang berada di Maluku. Yang kedua, tidak
tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Tetapi, cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Yang penting, VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Yang ketiga, VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Yang keempat, VOC melakukan campuran tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli, serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau diperalat. Kalau tidak mau, baru diperangi. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, Cepekon kembali ke Belanda pada tahun 1623, yang kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal yang kedua kalinya pada tahun 1627. Di samping itu, Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka dan India, kemudian menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Di Nusantara, VOC terus melakukan tindakan politik seperti pemaksaan monopoli. Dengan melakukan tipu daya, VOC berhasil mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar. VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh dengan cara melakukan perjanjian Bongaya di Makassar tahun 1667 dan memaksa kontrak juga monopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman di Kalimantan Selatan. Sebelumnya di tahun 1605 VOC juga berhasil menaklukkan Maluku dengan mengusir Portugis dari Maluku. Dengan melakukan pelayaran Ogi, VOC memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka hingga sampai ke Irian atau Papua, di mana daerah tersebut masih tertutup dan penduduknya juga bersahaja dan primitif. William Jones adalah orang pertama yang memasuki tanah Irian dengan membawa armadanya di tahun 1606. Di balik kemegahan kekuasaannya, VOC ternyata memikul banyak utang. Biaya untuk menumpas pemberontakan yang terjadi dan korupsi menyebabkan VOC tidak mampu lagi memikul beban utang tersebut. Para pengkritiknya memperolok VOC sebagai kependekan dari Verdaan onder Corruptie atau runtuhnya karena korupsi. Akhirnya VOC meminta bantuan kepada pemerintahan Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Segala milik dan utang VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang kongsi dagang VOC. Semoga bermanfaat dan kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum